bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia. Angin berhembus berbau cempaka. Tinggal kurang Indomie rebus ya. Malaysia dan Indonesia. Pokoknya semuanya masuk satu kotak. Guys, aku masih terus belajar bahasa Indonesia dan nonton banyak video. Kebetulan nemu ada konferensi soal bahasa di Malaysia. Ya, tetangga sebelah kadang suka bikin konferensi soal macam-macam urusan bahasa. Aku jadi kepo dan pengen tahu sebenarnya mereka ngobrolin apa sih. Kebetulan nemu satu profesor dan jujur aja menarik banget hal-hal yang dia omongin. Jadi yuk kita tonton bareng, lihat dia ngomong apa. Terus aku bakal kasih versi aku. Gas deh! Salam sejahtera. Pada tahun 1950-an, bahasa Melayu Indonesia mulai dipelajari di beberapa institusi pengajian tinggi. Guys, aku hampir lupa kasih tahu siapa dia. Ini profesor dari Rusia, namanya Viktor Pogadaev. Dia itu spesialis Asia Tenggara, sekaligus penerjemah. Nah, jujur aja keren juga sih riwayatnya. Dia dulu pernah kerja di kedutaan Uni Soviet di Indonesia. Terus lanjut lagi di Malaysia. Itu guys, tahun 80-an. Selain itu, dia juga pernah ngajar bahasa Indonesia di Universitas di Moskow dan ngajar bahasa Rusia di Universitas Malaya di Kuala Lumpur. Dan sekali lagi guys, ini pidatonya disampaikan di forum di Malaysia. Oke, terus. Perlu mencatat bahwa mahasiswa-mahasiswa pertama yang mulai belajar bahasa Indonesia, waktu itu bahasa Indonesia diajarkan di Rusia dengan nama bahasa Melayu. Jadi awalnya di Rusia bahasa Indonesia diajarin, tapi masih pakai label Melayu. Ini menarik banget. Waktu itu orang Rusia belum bisa bedain detail. Pokoknya semuanya masuk satu kotak, namanya Melayu. Tapi pelan-pelan identitas asli muncul. Ternyata ini bahasa Indonesia. Dan jangan lupa dia ngomongin itu soal tahun 50-an. Itu periode di mana Indonesia baru aja merdeka. Itu aura revolusi yang bikin banyak negara kagum. Dan guys, dari perspektif Soviet, Indonesia itu simbol anti-kolonial. Simbol yang gagah berani. Jadi wajar guys, kalau kemudian yang lebih nempel di pikiran orang Rusia itu Indonesia, bukan Melayu. Branding lahir bukan dari slogan, tapi dari sejarah. Jadi mahasiswa itu mengatakan, bekas mahasiswa itu mengatakan kepada saya misalnya bahwa mereka pikir mereka akan pergi ke Malaya untuk membebaskan penduduk Malaya daripada kongkongan British. Tapi ternyata itu bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia, tapi Indonesia sudah merdeka pada waktu itu. Jadi orang Rusia kira bakal bantu perjuangan Melayu lawan Inggris. Mereka pikir bakal ke Malaysia yang masih dijajah, malah nyemplung ke Indonesia yang udah berdiri tegak. Indonesia dari awal udah pasang nama tegas. Bahasa Indonesia itu keputusan monumental. Jadi dari luar orang gampang paham. Oh, ini bahasa negara merdeka. Misalnya Kamus Besar Melayu Rusia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Rusia setanding dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta di Indonesia atau Kamus Dewan di Malaysia. Berbeda dengan negara-negara lain, di Rusia diamalkan penerbitan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu secara selari. Jadi itu ada kamus-kamus khusus ya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Melayu. Program pelajaran bahasa Melayu Indonesia di beberapa IPT Rusia dijadwalkan untuk 4 atau 5 tahun, itu saya sudah sebut. Oke, profesor cerita kalau di Rusia itu bikin 2 kamus besar. Satu buat bahasa Melayu Rusia, satu lagi buat bahasa Indonesia Rusia. Dan uniknya dua-duanya diterbitkan bareng. Bukan pilih salah satu doang. Kamus Indonesia Rusia gede banget. Kayak kamus resmi di Indonesia sendiri. Orang Rusia mikirnya praktis saja. Kalau ada 2 bahasa yang dipakai, ya bikin 2 kamus. Tapi efek sampingnya jelas kelihatan bahasa Indonesia berdiri sendiri. Punya brand jelas. Kayak udah resmi jadi identitas negara.
Buku teks bahasa Melayu waktu itu disebut bahasa Malaysia ya. Jadi tajuk buku teks itu buku teks bahasa Melayu dalam kurungan itu Malaysia ya. Untuk tahap permulaan 2 tahun disusun dan diterbitkan juga di Rusia dan digunakan sekarang di segala IPT yang menawarkan bahasa Melayu. Indonesia dari awal udah tegas, bahasa Indonesia. Malaysia gonta-ganti istilah. Melayu, Malaysia. Jadi buat orang luar kayak aku lebih gampang ingat Indonesia karena udah jelas dan konsisten. Angin berhembus berbau cempaka, kurma, kelapa, pandan, dan pisang. Pengantin gembira di leher pedaka, tocang beriban, tangan bergelang. Waduh, profesor ini dia baca pantun Malaysia. Ada bunga cempaka, ada pisang, ada pengantin, tinggal kurang Indomie rebus ya. Semoga profesor maafin aku atas komentar ini. Aku cuma coba bikin suasana lebih santai, biar nggak terlalu tegang denger pantun ilmiah. Juga mau menyebut satu pertubuhan yaitu Persatuan Nusantara yang menjadi wadah utama dalam usaha mengantara bangsakan bahasa Melayu. Jadi Persatuan Nusantara itu ditubuhkan pada tahun 1990 dan sampai sekarang itu sangat-sangat cergas. Mengadakan kontak saintifik dengan beberapa institusi dan universitas di Nusantara, di Eropa, Amerika Serikat, dan mengelolakan kegiatan pusat pengajaran Melayu di Institut Negara-Negara Asia Afrika. Nah, ini penting banget. Bayangin aja, dari semua bahasa yang bisa dipilih, bahasa Indonesia udah masuk kurikulum resmi di Universitas Rusia sejak lama. Artinya di Rusia nggak anggap ini bahasa pinggiran, tapi benar-benar bahasa besar yang layak dipelajari orang Cina, Arab, dan lain-lain. Oke, jadi daripada apa yang dikatakan, saya kira boleh mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa Melayu dan pengajaran Melayu di Rusia secara am dijalankan secara aktif, mencakupi banyak bidang dan memperlihatkan pencapaian yang meyakinkan, terutama dalam bidang pembelajaran, perkamusan, penyelidikan. Nah, di sini menurutku dia justru kasih contoh nyata. Kalau Indonesia udah jalan duluan dan lebih menonjol di dunia internasional. Sastra serta penterjemahan sastra dan nama beberapa sarjana Rusia yang berkecimpung dalam bidang pengajaran Melayu sudah terkenal di luar Rusia, termasuk Malaysia dan Indonesia, dan jumlah IPT yang menawarkan bahasa Melayu bertambah. Sejujurnya dari dulu orang di Rusia udah akrab sama sastra Indonesia. Ada novel, ada puisi, ada cerita rakyat, semuanya diterjemahkan. Jadi otomatis bahasa Indonesia terasa hidup dan relevan. Jadi intinya konferensi ini mau angkat bahasa Melayu. Tapi yang kebongkar justru di Rusia lebih dikenal bahasa Indonesia. Ironi banget kan? Profesor ini memang nggak nyerang Malaysia secara langsung, nggak ngeroast. Tapi fakta yang dia ceritain udah kayak tamparan halus. Indonesia udah berhasil urusan branding. Kalau pepatah bilang air tenang menghanyutkan. Tapi kasus ini beda. Indonesia kayak sungai deras. Udah ngalir jauh. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Rumsov. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.